Oke, Pak boleh yang hukum seksi dan sumber kawan-kawan di BPD SOP, mohon izin sebetulnya semalam kita coba lihat hasil dari metrik, kita coba lihat-lihat RTN yang sudah disusun draftnya ya sama BPD SOP. Kemudian yang pertama kita mulai masuk dari segi outline-nya dulu berdasarkan PS10. Jadi pintu masuk utama untuk melihat, saya mau bilang mau verifikasi tapi nggak enak, jadi untuk melihat RTN gitu kita masuk dari PS10 dulu di outline, terutama yang di lampiran ya. Nah, karena ini kita sama-sama belajar juga Pak, masih meraba-raba dalamnya seperti apa sih. Nah, dari segi outline ini ya. Dari segi sebenarnya tadi pagi Mbak Ami udah kirim lagi yang terbaru Pak. Jadi itu udah banyak koreksi ya Mbak Ami ya tadi ya. Ini mungkin ada beberapa kayak misalkannya kita lihat dari awal dulu dari cover, jadi ternyata di PS10 itu sudah menetapkan bentuk sampai ke covernya nanti disesuaikan, itu tadi pagi udah dikoreksi sih sama Mbak Ami, cuman belum sempat saya cek lagi. Covernya seperti apa? Yang sebelah kanan dan balai apa? Usil, bisa berjalan. Misalnya kalau yang pengesahan kan saya harus tahu siapa kalau itu nggak ada, Pak. Ini paling di sini nanti tertulis RTN-RH untuk yang pendidikan dari itu. Nggak kelihatan, Pak. Bentar, RTN apa ini namanya? RTN apa? Nah, ini. Kalau ada sistem berarti di wilayah terjadi kan misalnya ini kayak gini, balik pengolahan gas Serayu Pak, berarti kan katanya yang penting wilayah dia bukan hanya yang menjadi kewenangan dia. Yang kan dari mana? Tapi makanya kalau rekapitulasi boleh. Kalau yang menjadi kewenangan ada yang kawasan hutan tanpa tadi yang itu berarti ini teman-teman ya dipahami semua ya satu kewenangan ini berarti yang masuk kewenangan kita ya, meskipun ada di wilayah kita dan kewenangan kita ada masuk ya yes. Atau diberikan saja Pak, kalau berarti di wilayah ini ada apa aja ya? Ya kan? Nah, yang berbeda, biar paham. Oh iya, yang sini ya kawasan hutan kan, kawasan bersepan. Yang KPK, KPHK provinsi, yang tadi itu KPKM. KPKM luar. Oh ya kan? Harus kita kan? Berarti cuma akan keluar dia masuk dalam Taman Nasional sama KPK KPHK provinsi. Itu pun dengan catatan tadi. KDTK dua-duanya keluar sama lagi ya. Jadi pembahasan itu di situ. Ya, oke. Terus yang cover ini udah ada sebenarnya, bukan soal paling kok udah ada, udah sesuai dengan PS10 ya. Terus lanjut yang lembar pengesahan penilaian ini kita bahas yang RTN-RH dulu ya. Jadi lembar pengesahan itu di sini di PS10-nya itu disahkan oleh Dirjen, disusun oleh Kepala Balai dan dinilai oleh Ibu Direktur. Ini berdasarkan draft yang terbaru yang Mbak Miniman tadi udah ada sebetulnya dari pagi, cuma saya belum sempat sebutkan di sini. Kemudian direktur penilainya. Ini bisa. Ini sudah jadi Harusnya menerima. kalau dulu kan kenapa harus izin? Nah itu kan tapi kan orang atas nama itu. Ya maksudnya yang kita bahas ya yang ada di aturan itu sudah nggak ada mandatnya. Nanti kalau catatan itu berubah lagi ya bisa
Yang untuk sementara ini ya itu. Lalu malah yang DPR Pak, kalau koordinasi ketinggian gubernur di gubernur lagi nongkrong ya soalnya menteri bisa menurunkan suhu tingkat. akan juga boleh dilanjut ya Pak Bagus. Selanjutnya di sini ada kata pengantar. Harus kawal. Jadi lanjutkan ya. Izin. Untuk yang kata pengantar di sini pun sudah dibatasi Pak kalau berdasarkan P10 itu apa-apa aja yang harus ada di dalam kata pengantar. Di sini tertulis rencana tahunan tahun berapa, kemudian sudah ditentukan poin-poin yang harus dibahas gitu. Kayak nomor 1 itu nanti harus membahas RTNH pada hutan lindung kawasan konservasi dan hutan produksi. Misalnya itu akan dilaksanakan RTNH pada tahun 2024 pada hutan tersebut dengan luasan sekian. Terus sekilas itu poin-poin ini harus ada dari poin 1 sampai 4 kalau memang pengantar kalau memang di BPDAS-nya ada kegiatan tersebut ya. Kan kalau di Jawa nggak ada gambut ya. Jadi kalau memang tidak ada secara faktualnya memang kita harus dimasukkan ya gitu. Nanti yang tanda tangan otomatis sabarnya ya. Ya susila. Kita itu ada makro belum? Nggak ada. Ada kalau ada masuk kan? Nggak ada. DSR itu Pak. Pak Eka. Tapi di dalam jangan kok di luar kawasan. Biasanya di luar kawasan. Kalau kita di luar semua Iya, semuanya di luar Pak. Yang potensi ya Pak ya. ya Kita nggak harus kesulitan ya Pak ya. ini kan kita sekali lagi yang kita bahas itu RT ya. Ya. Jadi jangan. Ada kita RT ini kan ada RH dan RN. Yang kita lagi dibahas itu RH. RH artinya di dalam kawasan. Nah di dalam kawasan pun dibatasi tadi kewenangan BPDAS yang kita sudah bahas ini. Ini yang kita lagi bahas. Kalau ini berarti kasusnya kita hanya di ini Pak. Ini. Ini kalau ada yang dibahas. Dan tidak mengingat saat Pak Bayu berterima kasih kepada Mas Aji. Oh nggak ada. Tapi yang ada di saksikan itu yang pertama ini. Tapi buat gambar Masing-masing. sudah tidak ada. Bangunan konservasi. iya Karena spek itu nggak ada Pak. Luar kawasan. Bulan kawasan ya, nggak bisa ditempatkan lagi karena nggak ada di dalam kawasan. Paling di rorak itu cuma rorak itu juga di rancangan juga kadang-kadang kita nggak cantumkan karena namanya nggak. KPA itu kita ada di dalam kawasan nggak bisa dengan Buat semua Pak. dalam semua ya. Buat semua. Pak, izin apa Pak? Terkait pengelolaan hutan itu ya Pak. Yang pertama itu dinas provinsi di bulan depan Pak. Itu ada bulan depan Agustus. Karena mengeluarkan handbook tentang pengelolaan hutan berbasis kawasan istimewa. Jadi launchingnya baru bulan depan Pak. Tentunya itu Pak. Tentang pengelolaan tanah-tanah hutan langsung. Jadinya akan dikelola secara istimewa, undang-undang istimewa untuk saya. Lebih mungkin bulan depan. Ini dibuat ini Oke, izin Pak melanjutkan. Selanjutnya daftar isi ini ada di Facebook. Nanti kita bahas per item. Daftar tabel juga sama, daftar gambar sama, lampiran sama, jadi kita bisa lewati dulu yang ini. Kemudian di sini ada pendahuluan
Nah, pendahuluan ini adalah latar belakang. Di sini khusus satu bab pendahuluan ini tidak diatur per itemnya di dalam P10. Jadi mungkin ini bisa seperti biasa ya. Kemudian Pak Junet kalau ada kesalahan tolong dikoreksi Pak. Latar belakangnya bisa seperti biasa, maksud dan tujuannya itu dilakukan dalam rangka, dan saya nggak memahami ya. Di sini kayaknya sudah oke. Tujuannya disusun RPN adalah untuk memberikan acuan agar NHL pada wilayah bebas SOP dapat dilaksanakan secara tepat dan terarah. Oke. Kemudian untuk maksudnya di sini berdasarkan PS10 2022 RURH adalah rencana umum RH rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai dan rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan merupakan rencana dasar utama dan merupakan hierarki perencanaan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan yang ada untuk dipergunakan pada wilayah bebas dari opak Dolgo. Maksudnya seperti itu ya. Jadi sudah ya, Pak. Kita lanjutkan ke ruang lingkup. Di sini juga tidak dibatasi berdasarkan P10 ini, jadi dia nggak ada poin khusus yang harus diperhatikan. Tapi mungkin nanti ruang lingkupnya ada poin yang menyebutkan fokus kegiatan yang dilaksanakan di tahun RPN 2024. Jadi ada sedikit membahas tentang itu. Kemudian untuk pengertian-pengertian ini ada di awal P10, mungkin yang sesuai pengertian-pengertian yang bisa dimasukkan berdasarkan P10 yang tadi. Kita lanjut ke kondisi umum wilayah. Nah, kondisi umum wilayah ini ada 3 item, ada 3 subbab. Ada kondisi geofisik, ada sosial ekonomi, dan kondisi kelembagaan. Di sini sudah ditentukan oleh P10, mungkin guidance kali ya, semacam guidance-nya harus ada beberapa yang utama. Ada letak dan luas, iklim, geologi dan tanah, geomorfologi, luasan kawasan hutan, penutupan hutan, dan lahan kekritisan, dan lain-lain. Nah, ini kemarin saya cek yang punya Mbak Ami, itu ada beberapa yang masih nyatu. Mungkin sekarang udah, tadi terakhir mungkin sudah dibetulkan ya, terutama yang letak dan luas itu masih terpisah. Nah, itu harus di sini berdasarkan gerakan ini, itu harus disatukan letak dan luasnya. Kemudian ada beberapa item yang saya harus konfirmasi seperti keterpisahan lahan. Ini digunakan, mohon izin Ibu, kalau lahan kritis itu terakhir yang disepakati yang digunakan itu 2020 atau 2022? 2020. Yang di launching 2018. Nah ini Pak, benar dari berapa range? Apakah kita berdasarkan reviewnya atau evaluasi? Tahun kemarin itu 2022. 2022 ya Pak? Kalau misalnya, kan ini kan kita kan sampai ke kabupaten. Kalau misalnya yang dari kalau SK Dirjen kan hanya Jawa Tengah sama DIY. Wilayah SOP Jawa Tengah DIY. Nah, sedangkan kondisi di sini tuh sampai per kabupaten. Nah makanya aku masih pakai 2018 Mbak. 2018 Mbak. Karena 2020 kan nggak di SK kan? Misalnya komitmen harus konsultasi dengan P3Ks ya. Apa yang harus kita kerjakan? Kalau ini kan saya sebenarnya tinggal pakai. Iya. Karena saya tinggal pakai sudah terkonfirm ke P3Ks mau pakai wajah. Jangan sampai untuk menentukan lahan kita saja kita masih kayak gini ya. Masih di internal saja masih tidak sepadan. Ya mungkin kita ini internal dan mungkin harus diminta kejelasan dari P3Ks. Kita harus pakai yang mana? terakhir ini SK terakhir kan memang 2020, jadi 2020 itu hanya sampai Jawa Tengah DIY, baru dia BPD. Kalau yang di sini tuh dia sampai kabupaten, dari mana sih? Mau dipunci per kabupaten atau hanya BPD saja Pak? Apa ini? Ininya Pak, kondisi wilayahnya. Izin Pak, mungkin saya bisa nambahin sedikit. Karena pertanyaannya kan berkaitan dengan RUF dan seingat saya itu berkaitan dengan lahan kritis. Yang dilihat itu konsistensinya, jangan sampai nanti lahan kritisnya dia menyebutkan di situ ada, tidak ada, di RPN-nya muncul. Itu sih sebetulnya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi
Nanti hati-hati dengan Kawan-kawan gini lah. RTN yang disusun ini sebenarnya kan copy paste tapi didetailkan. Copy paste dengan apa? Kawan-kawan sudah nyusun RTN ini ya. RTN itu kalau itu baru 10 tahun. Logika saya adalah tahun pertama itu A, tahun kedua B, tahun ketiga C sampai 10 C kan gitu. Artinya kita sudah mengerti mainstream kita RTN mainnya di mana. Dari A sampai C. Nah, kita akan ngambil untuk RTN tahun 2024 ini dari A sampai J yang bisa kita kerjakan itu yang mana? Tinggal di copy paste dengan Z. Bisa jadi ternyata yang tahun 2024 adalah sebagian dari A, sebagian dari J. Bisa jadi. Maka didetailkan di situ. Itu pikiran saya. Tapi kok tadi kritis saja masih hebat. Makanya, udah kalau gini, ya tidak apa-apa lah. Ini kan jadi Pak Ari. Coba yang itu ambilnya dari nanti. Bisa lah, puasa malah ya. beda-beda lagi. Gimana? Karena 2000 sementara 2022 kemarin Pak. Karena waktu itu kan seiring sejalan Pak, dari penyusunan RU dan LAP itu jalan. Jadi RU itu dasarnya menggunakan LAP tahun 2020, tapi SK-nya kan bentuk undang-undang Pak. Itu cuma batas review waktu itu, tapi nggak ada SK. Nah, Arahan dari pusat waktu itu apa? aku 2020 ya Mbak. Itu kita pakai 2020 itu kan 2018. Karena 2020 nggak ada SK ya. Udah nggak ada SK. Aku nggak ada kan makanya kita Sampai 2019. Iya, kalau saya ngomongnya atau pas ini maksudnya lapis apa mungkin bahaya ya sekali itu. Tadi kan campaign jasanya lapis tahun yang maksudnya semuanya Saya mau pakai itu YouTube, tapi berdua kali ini Jangan mohon maaf. saya nggak mau kan apa tinggal tahu saja lah ini ya gitu kan. aku dari bapak aja pak langsung ngetok ini kan sendiri dari Kalau saya kan sebenarnya RTN ini kan juga di P3 awalnya itu sudah ngelit. Kalau kami di rantai ini nggak apa-apa kalian. Berarti yang kita masukkan itu lahan kritis yang menjadi dasar kita menyusun RTN. Iya, betul. Hanya menjelaskan saja, karena kalau kita konsisten terkait penyusunan RURL, maka tentunya RURL adalah terdiri dari berbagai hal. Kan itu yang saya tanya Pak Direktur. Dasarnya artinya kan sebenarnya sudah tersebut RURL. Cuma di sini hanya untuk menjelaskan lagi karena mandat kita di PP itu adalah kritis. Tidak ada bicara soal RURL. Kan gitu ya, untuk menjelaskan saja. Oke, maksudnya boleh dilanjut. ya, tapi nanti dilihat ya. Pakai kayak Jadi konfirmasi yang kedua, konfirmasi ini kan ada data kawasan hutan, ada penutupan dan penggunaan lahan ya. Mohon tadi dituliskan sumbernya, tahunnya dan berapa sumbernya dan kalau misalnya pakai BIG ya buat dituliskan BIG, kalau pakai KLK yang 250.000 yang membuat kan kalau ini pendapat saya mungkin karena di RU itu sudah lengkap, ada beberapa mungkin dari RU itu bisa di breakdown lagi untuk memenuhi data-data ini bulan dan petanya gitu. Kemudian kita lanjut ke data sosek. Di sini ada kependudukan, tingkat pendidikan, mata pencaharian, pendapatan dan lain-lain. Saya gabungkan dengan kelembagaan ya, karena ini permasalahannya hampir sama. Yang kondisi kelembagaan, sosial, ekonomi, organisasi petani dan penyuluhan. Nah di sini juga saya mohon info dari teman-teman semua, karena ada beberapa kita tahu data statistik itu banyak yang nggak seragam. Dia akan dibentuk seperti apa? Kayak misalnya mata pencaharian dan pendapatan itu kan tidak semuanya seragam gitu formatnya. Mungkin nanti intisarnya aja, kalau mendapat intisarnya dari provinsi dalam angka mungkin nanti bisa dicontohkan di situ, tinggal disebutkan sumbernya tahun berapa, karena
tahunnya pun setahu saya banyak yang tak seragam, ada yang 2021, mungkin nanti di provinsi lain 2022 gitu. Kemudian untuk kondisi kelembagaan, terutama yang ekonomi organisasi petani dan penyuluh. Kalau di Jawa mungkin bisa mengambil informasi dari penyuluh yang ada di lapangan. Organisasi petani biasanya ada organisasi petani yang cukup besar yang utama itu di wilayah kabupaten tertentu. Kayaknya kalau kita rekap semua nggak mungkin ya Pak Adin, mungkin kita ngambil yang bisa dibilang berpengaruh aja di lapangan. Lembaga sosial, Pak Adin mau gimana gitu? Aku belum ngerti. Lembaga sosial, lembaga seperti apa? Lembaga sosial. Kelembagaan sosial. Mungkin ada tambahan Pak. Mereka udah paham. Sebenarnya apa? Ini kan mendetailkan apa yang akan kita kerjakan. Ya, jadi misalkan tadi sudah memutuskan RT 2024 baik yang akan dikerjakan di 2024 kita maka TN ini sudah dijelaskan di sini. Oh ya sudah ada kelompok tani A, ya. Kelompok tani B. Itulah gunanya RTN itu menyaring untuk jadi rancangan kegiatan. Oh di sana belum ada kelembagaan harus kita dirikan. Muncul di sini di RTN ini. Harusnya memang di RWR. Cuman RWR hanya 10% ya. Tidak apa-apa lah. Oke lah kita diberikan di RTN. Jadi identifikasi. Kasih NHL itu tidak serta-merta dari awal. Karena sudah ngerti datanya. Oh iya. Jadi ngalir nantinya. Tapi saya bertanya, sudah tidak ada semacam itu kan? Penyuluh juga ada. Memang benar NHL. Ternyata nanti di situ ada kelompok belum terbentuk. Jadi kan hanya kasih kelembagaan, terutama itu ya, dia akan membentuk itu. Karena secara fisikly cocok tadi. Sesuai RUHL, itu akan terbaca nanti. Kalau ingin membaca ya. Akan lembaga ini itu yang dalam kawasan atau semuanya? Yang kawasan aja. Itu cuma yang dalam kawasan aja Pak. Ini kan ya. Enggak, istilahnya dari tadi kan ini lagi, makanya pikiran kita ini lagi membahas hal gitu. Ya karena nanti Pak Muar lah. Itu digedein, tapi mau dikecilin udah nggak enak. Ya, Mas ini ditampilkan aja yang gede, yang kiri itu saya. Kalau RTNU yang waktu pelaksanaan politik kondisi sosial, kondisi kelembagaan. Jadi itu cuma sudah ada. Kalau sosial ekonomi mestilah tadi ada. Belum, kita belum ya. Belum secara aktif. Ya RT itu sudah. Kan RT mendetailkan RTN. Maka RTN itu nanti kepala balik dengan melihat ini. Oh ini nggak cocok jadi dilaksanakan kegiatan. Jadi nanti kita. Kita kan wilayah kita sebenarnya kalau berdasarkan administrasi provinsi kita ada dua yang ada di Jawa Tengah bagian selatan dan Jogja itu semuanya. Jogja lebih spesifik lagi itu kalau kita tahun depan itu sebenarnya fokusnya di sih di kabupaten. Kalau kita menggambarkan kondisi sosial ekonomi provinsi nggak masuk liputannya tidak ada biasa misalnya kependudukan tidak penyelenggaraan. Kalau masuk ke kabupaten itu mungkin lebih pas mereka, tapi lebih baik lagi kalau masuk ke desa. Tapi kan sebenarnya desa itu ada beberapa dan bisa kalau saya kan hampir sama ya, kalau sudah desa dalam satu kabupaten itu hampir sama. Kecuali kalau kita tahun depan ada lagi di mana misalnya di dokumen atau mana, nah, itu berarti harus kita gambarkan dua ya, satu di kabupaten itu seperti apa, yang kedua di kabupaten itu seperti apa. Tapi kalau untuk tahun depan, tidak hanya
cukup kabupaten berikutnya dan Sleman mungkin hampir semua sudah ya. Kecuali kalau tidak gambarkan aja loh. Ya. Yang jadi filosofi yang lain ini sedetail mungkin. Kalau teman-teman bisa tingkat desa luar biasa, itu yang harus, Cuman saya juga menyadari kelemahan datanya kan udah yang penting data itu kita dekati pakai kecamatan dalam angka. Monggo. Tapi yang penting teman-teman mereka filosofinya dulu yang ketiga. Harusnya datanya kan detail ya, maka harus masuk ke tingkat tapaknya. Kalau ini misalkan desa A, ya desa A itu digambarkan. Tapi kan saya nggak mau maksain posisi, jangan sampai desa A nggak ada monografi, nanti kalau saya wajibkan, nggak di sini sudah ada. Saya maksudnya kayak kan ini kan pemilihan kan. Ini sih ada bulan. Ya, yang penting filosofinya kena dulu, Nanti kalau saya bilang kayak tadi ya, data apa itu nanti ada demo banyak banget itu. Maka tidak semua kan ada. Yang pilih yang sangat memungkinkan saja. Kalau ingin 100% ya. Nanti kalau diperiksa izin kan paling ya bagian. Karena mungkin nggak ada. Kalau saya wajibkan itu katanya nggak jadi lantai dulu di sini. Kerjanya kapal kan gitu. Tapi filosofinya adalah katanya ini adalah sebenarnya untuk kepala Bali itu memutuskan dikerjakan enggak pada tahun 2024 dengan melihat data yang ada. Oh ternyata belum ada kelembagaan di desa ini, belum ada penyuluhnya, akan susah ketika dibanding dengan kalau harus melakukan di atas yang jual apa, berarti kepala Bali seperti oh saya harus mengadakan penyuluh untuk di desa ini kan. Jadi langsung itu Januari sudah malam pas. Kita lanjut ke bab 3. Di sini ada kondisi unit pengelolaan. Nah, di sini ada sasaran rehabilitasi hutan dan lahan 10 tahun. Nah, ini kalau misalnya tadi sudah dijelaskan Pak Jus. Berarti sebenarnya kalau sudah ada dokumen AWRH-nya dan dia sudah dibagi 10 tahun, itu kita tinggal copy paste dari tabelnya, matriksnya ke sini. Gitu Pak. Setahun. Oke, ambil lanjut ya. Ya, intinya itu kalau sudah ada ya ini kemudian nanti yang sasaran 1 tahunnya, sasaran 10 tahunnya, yang ini perlu di ini nggak? Yang tabel yang semua boleh itu ini semisal tadi tidak terpenuhi gitu ya, nanti untuk yang lainnya mungkin jelaskan. Kita mungkin bisa memberi penjelasan mengenai pemulihan ini ada di sini pemulihan hutan dan lahan, pola pelaksanaan pengendalian erosi dan regenerasi, pengembangan sumber daya air. Nanti kita pilihkan aja lokus-lokusnya di das mana. Misalnya das tersebut das rawan bencana misalnya. Nanti kita kan biasanya sudah ada data tingkat bahaya erosi, kita bisa pilihkan tingkat erosi tingginya berapa hektar di sini dan kita masukkan, kemudian di bawahnya sedikit diberikan narasi. Misal das A merupakan das rawan bencana berdasarkan nilai hasil perhitungan PBM memiliki tingkat bahaya erosi sekian, sehingga perlu adanya perlu ada intervensi RHL kita lebih kayak gitu. Termasuk penelitian begini Pak. Kalau baru itu tiga. Saya mungkin mana ya? Ini harus ada mas. Ini nanti disebutin yang paling gampang ya. Tadi misalnya pengembangan sumber daya air, mungkin bisa pakai CAT.
pertanyaan begini. Enggak, kalau di RUL-nya sudah ada. Oh iya, kalau udah ada masuk tuh. Ya. Menjadikan saja. Mudah-mudahan kalau menjaga gimana? Jadi berhasil. Itu ini kalau yang tidak ada. Sebenarnya tinggal kepala badan itu tidak sendiri dengan komisi. Tahu, kalau saya milih di sini, nah ini dan diambil. Kayak gitu aja. Karena RUL kan misalnya ada pakai kreatif. Iya, kekristalisan daerah utama. Nah, artinya kan sebenarnya ada. Ya, itu aja. Kalau intinya tadi RTN itu adalah copy paste mendetailkan dari RUL dari 10 tahun di ABCD sampai J. Kita milih yang bisa kita kerjakan tahun ini, misalkan di A saja monggo. Tapi terkonsentrasi itu di A. Ada karena ada induknya. Gitu kira-kira ini. Dan dengan ada sasaran RPN tuh di RPN kan biasanya itu kan punya data penduduknya di dalam sudah ada data resapan air, nah itu tinggal dimasukin dan dijelaskan sedikit untuk dinarasikan. Kemudian kita lanjut ke bab ini udah cukup ya. Kita lanjut ke bab 4. Berapa bos? Rekomendasinya ya? Ya. Bab 4 itu nanti di satu halaman sendiri itu ada judul subbuku RTN. Di sini ada contoh-contohnya. Kalau di sini kan kita lagi bahas RTN RH ya. Berarti RTN RH untuk berbeda waktu 2 tahun berapa. Sumber anggaran nanti disebutkan di sini. APBN. APBN Kementerian LHK tahun berapa. Nanti disesuaikan blok aja kali sama ini ya. Sama lembarannya, sama formatnya. Kalau untuk judul. Kemudian di sini ada ikhtisar. Ikhtisar kemarin sudah dibuat Mbak Ami, itu udah oke. Cuman ada beberapa perhatian. Kalau misalkannya kemarin kita melihat hanya outline-nya ya. Ini kan outline-nya sudah dibilang sesuai. Jadi kita coba masuk ke sedikit isinya. Tadi sudah dikatakan Pak Jun. Intinya kegiatan yang ada di RTN itu melebihi dari target yang biasa tahunan, karena kita harus mengakomodir yang lain juga. Kemudian tabelnya nanti betul-betul disesuaikan dengan tabel pada P10 tabular dari segi penamaan dan segala sesuatunya, misalnya urutannya RHA Tahura, SDDAM, terus Galiklat itu nanti disesuaikan serupa dengan P10, karena kita nanti kan akan melihat banyak RTN yang berbeda slide, itu akan memudahkan kami juga nanti ketika kita buka RTN. Terus kita lanjut di RTN vegetatif, kegiatan vegetatif. Kemarin Mbak Ami udah ngirim bab penanaman sebenarnya. Nah, ini Mbak Ami kemarin udah melengkapi yang ini. Cuma masih informasinya masih belum sesuai format. Jadi kalau nggak salah itu nggak ada das kabupaten kecamatan provinsinya. Tapi ini intinya isinya tuh sudah ada. Cuman tinggal disesuaikan aja formatnya seperti apa, seperti P10 maksudnya. Nah, kemudian ditambahkan, karena di sini juga di P10 juga dia ada ada poin keduanya, poin pemeliharaan pertama dan pemeliharaan kedua di sini sesuai formatnya. Jadi ya, itu nanti dimasukkan juga dan terpisah. Jadi yang penanamannya dulu semua, baru nanti yang tabel keduanya pemeliharaan satu dulu semua, nanti pemeliharaan keduanya semua. Nah, di sini ini harus konsisten dengan ikhtisarnya. Jadi jangan sampai ikhtisarnya lebih kecil dari yang dijelaskan di RTN vegetatif. Kadang-kadang itu kita suka lupa gitu, mengganti yang bawah tapi ikhtisarnya kita suka lupa ganti. Dan sesuai konsisten dengan RULH-nya, terus dalam penganggaran nanti konsisten dengan sesuai dengan HSPK-nya. Begitu. Terus yang
sipil teknis sebenarnya lebih sederhana, sama ya kegiatan rencana tahunannya ini harus lebih besar dari target tahunan yang tahun depan, kemudian konsisten dengan LRA dan HSPK. Ini yang kemarin dari SOP ya sama, belum sesuai format tapi sudah ada. Kemudian kemarin itu masih jadi satu dengan yang RL, artinya RL dipisahkan sendiri, yang RTL-nya. Jadi yang ini tabelnya keluarkan ya dipisahkan sendiri. Sebenarnya kan bukunya ada yang punya jenis lagi itu maksudnya salah. Sebenarnya kan untuk saya juga kita harus fokus. Saya itu ya mungkin semuanya bukan saja yang membuktikan bahwa RKL itu bisa. Nah, salah satunya dengan kursi. Terus ini kan artinya tidak mengubah. Ya kalau kita benar-benar bekerja di teknis ya, ini kan akan konsisten. Contohnya tadi RTL kan ada pembangunan terus banyak, makanya kan akan ngumpul. Kecuali memang di lokasi tersebut secara teknis tidak bisa ya, itu perkara lain lagi. Mesti kan dia akan melompat dari gas itu yang sedang kita. Tapi secara instrumen, tapi ini saya gunakan untuk mengumpulkan kegiatan. Sebenarnya lompat sih gasnya mungkin ya sama kita juga. Ada juga dasarnya bukan base 5 atau base 1 ya. Dan dilaksanakan tadi ada tanya letak di atas sama vegetatif di bawahnya pengertian. Boleh pengertian itu sering ada di luar kawasan biasanya dekat-dekat dengan layar itu karena kan kita bekerja. Kalau prinsipnya di dalam pelaksanaan tidak ada masalah, Cuma tadi kalau saya berpikiran kita ingin membuktikan bahwa RHL yang dengan ikut-ikut tadi yang bisa. Artinya kan dia memang harus membuat alat ukur berdasarkan itu jalan. Ya salah satu tadi Mbak Bu Eka kan ngomong CAT ya, CAT mau kayak ini. Nah CAT ini kan salah satunya ya diukur dari hasil. Nah, kalau pernah kita ada di kawasan, terus ada di luar kawasan yang kita ini, nggak terus juga jadi. Aku betul-betul paling apa kan gitu, nggak berdampak gitu. So, ini yang berapa sih? Ya kalau di situ kan nggak maksudnya tadi yang ini kan sudah sama di MT kita, misalkan das yang saya bilang dari anak ini tadi, satunya jadi das A. Tapi ini kan di situ. Tapi ternyata perlakuan yang satunya tidak mungkin disediakan karena antara teknis sebelum-sebelumnya akhirnya di luar dari situ di luar yang masuk PC tadi mungkin di K kan ya. Artinya secara CAT perlakuan di A kan tidak maksimal. Yang harusnya ada 3 perlakuan untuk mengatasi erosi misalnya hanya tinggal berapa satu bukan kan. Nah, tidak bisa akhirnya bukan nggak bisa deh. Nah, gitu. Yang tidak sumber vegetatif dan kalau ini di kawasan hutan. Dalam satu kompleks kan bisa jadi di luar kawasan hutan. Bisa jadi. Kalau saya kan tidak ada masalah yang ini. Pernah ada Pak. Ya, pasta dalam dulu contohnya waktu saya di BPN Sampean itu bikin bangun galiplak di Taman Nasional Baluran. Ya mudah-mudahan ada. Karena teman-teman tidak biasa nggak nyalakan pada saat ini. Ini kan instrumen yang bermanfaat. Melihat ya. Ternyata saya tidak fokus ketika memperhatikan. Karena kelihatan Pak. Kalau ngomong bagaimana yang terlibat ya, kalau gue nggak tahu lagi.
harusnya kita tangani sendiri. Cuma permasalahannya memang itu Pak, terkait dengan mobilisasi bahan ya. Artinya kan itu kan bagian dari teknik negara. Itulah makanya RTM itu nanti di situ. Kayak RTM karena dirancang kegiatan tadi itu ada analisis kebutuhan dan biaya coba sendiri di RTM itu yang menjadi kewenangan KPR untuk menentukan jangan di sini. Tapi misalnya masuk bisa. Tapi RTM itu ada. Iya, siap. Tapi ini saja, kecil saja. Sehingga ada hasil. Akan kelihatan gitu. Berarti ya, kalau kita lihatnya cuma dari dokumen ini aja. RTM itu harus dikombinasikan juga terkait dikombinasikan dengan terkait dari provinsi. Ini komunikasinya gitu. Jadi ya ini oke, tapi ini kan susah ya. Tadi ada kendala saat kita membawa bahan-bahan dalam pasokan perkara besar. Kalau misalnya sudah dari RL dan bisa listrik sampai saja. Posisinya luar biasa, tapi catchment itu dari kawasan cerdas. Tapi saya ini kawasan yang di DPR itu di bawah jadi catchment itu berbeda. Siap. Sebelum kali Pak, ini kita bicara apa sebetulnya itu juga ada paham juga. Akhirnya kita paham pas ada bangunan kalau sebetulnya ini kan sehingga lebih lagi. Kimia ini vegetasi. Ya, ada kimia dan lain-lain. Ya betul. Ya. Penerapannya. Bisa dilanjut Pak. Oke. Kita masuk ke tata waktu. Kalau tata waktu di sini sudah jelas ya mungkin ya. Jadi ini formatting aja sih, formatting nanti disesuaikan dengan P10. Kemudian di sini ada tambahan untuk tata waktu kegiatan pendukung volume dan biaya. Jadi nggak hanya yang kegiatan tata waktu kegiatan vegetatif dan yang fasilitas sipil teknis saja, tapi ada tambahan pendukungnya di sini. Nanti disesuaikan dengan formatnya. Kalau pelaksanaan disesuaikan dengan kemampuan aktivitas ya. Jangan mewah nanti dicek pengelolaannya belum bisa ngelola. Ini latihan bukan fasilitas apa sih buku cuma ini aja Bu 5 ada. aku cuma 5 aja sih dari ATM sebelumnya hanya 5 item yang saya ambil. Iya, ada di kita. Jadi momen coba apa yang ada di pikiran kita. paling baik Juga bisa semuanya aja berpikiran. Ada semua ya Mas. untuk kegiatan Kalau penyelenggaraan ini kegiatan Ini yang vegetatif ini kayaknya sesuai SPK ya. ya. Ya kalau seperti ini ya sesuai SPK kan, enggak. Kalau mau kejadiannya kayak gitu sih. Jadi mungkin yang dipanakan di lapangan dikeluarkan ke sini atau dibaca SPK. Kita lanjut ke peta RTL-RH. Nah di sini peta RTL-RH skalanya 1:25.000. Disusun oleh Kepala Balai, dinilai oleh Direktur RH dan disahkan oleh Dirjen sebelah kanan. Nah ini karena kita nanti skalanya 25.000, mungkin jumlah petanya itu nanti akan agak banyak. Jadi mungkin ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani berulang.
kayak gitu. Terus mungkin sekitar 40.000 hektar, 30.000, masih bisa 125.000. Cuman kalau yang menyebarkan itu tetap ada beberapa Saya ada yang kita kita itu maksudnya dari sisi administrasi provinsi itu sebenarnya di sini ada langsung lokasi saya pengurusasi yang ada lebih dari 1 peta karena ada persebaran kalau tersebar di sini kan ada banyak, ada beda kabupaten atau bahkan beda yang misalnya yang satu di Hulu satu di Hilir, mungkin itu akan menjadi 2 peta. Intinya kamu tidak 1 peta. Iya. Ini kita belum di sini nggak ada peraturan yang mengharuskan dicetak di ukuran berapa Pak Jun? Dicetak di ukuran berapanya itu ini belum ada arahan. Ya kalau nggak ada ya yang penting skalanya beda. Oke. Kalau biasanya yang skala ini bisa benar, jangan sampai skala 1 dibanding apa datangnya di A4 ini sama aja. Kalau gitu apa nih A berapa? Kalau A3 mungkin Pak ya. Karena kalau A0 kan nanti jadi banyak lingkaran jadi pakai A3 mungkin itu bisa kita bacanya dalam sana sampai A3 kalau besar tahun 20.000 lapangan juga itu 64. Lapangan kita pakai apa? iya lebih siapa mungkin untuk yang ukuran peta izin Pak Kabarnya sama Pak itu sama Ibu juga sebaiknya mungkin kita tetapkan ya di ukurannya A3 gitu agar semua yang beda nanti seragaman dan juga beda kan nanti salah satu contohnya dari SOP ini foto yang salah mas. Berarti kalau dicontoh Nggak sama. disepakati A3 ya. Tapi tadi sekarang bisa tuh. bisa Pak. Kalau yang A0 itu kita malah prokernya ya. Yang bisa saja. Tapi itu dokumen ya. Tapi kalau lapangan itu bagian ya yang sekarang susah. Kayaknya sekarang itu. ini satu dokumen kan bisa jadi beberapa kali. Ada itu disahkan direktur sindiran. Kalau saya sih nggak masalah apapun. Ya kita buat itu ya. Dari apakah beliau ya kayak saya sekarang apa tim ya. Kita kan berpikir jauh berbeda. Cuma begitu ternyata tidak juga. Ada solusi. Makanya kita berani bahas. Kalau saya Kalau perlu bisa pas kalau Mas kalau 1.500 itu ada nggak kan soalnya Kan kalau dengan tajam biasanya kan akhir 10.000 ya. Sama. Itu kan musik. Kalau masalah itu kan satuan. Maksimum mungkin di 340.000 kayak 40.000, 30-40.000. makanya sudah ada gitu. Tapi kan Masih ada saya gitu. Kalau nggak salah begitu. belum ada arah. Kira-kira itu udah ya Mas Andi. Sudah ada satu lagi Pak Jun. Yang saya berharap 1 bulan sudah selesai. Satu lagi Pak Jun boleh? Tahu itu? Ya Pak, ini untuk pemat kira-kira seperti itu. Ini untuk peta nih Pak, ada yang harus dipastikan lagi karena di sini tertulis contoh peta RTL. Apakah legendanya akan disamakan dengan V10-nya? Maksudnya item-item yang ada di sebelah kanan ini akan disamakan tertulis. Ini ada fungsi kawasan ya, dia dioperasikan dengan fungsi kawasan aja kalau di sini. Kan sebenarnya MZA sudah dengan kawasan juga. Iya. Iya. Kan gitu. Berarti disesuaikan dengan ini aja ya.
Makanya tadi saya kaget kok lahan kritis diperlakukan lagi. Nanti sebenarnya berapa kali? Oke. Lagi kesukaan semua. Mas itu petanya dioperasikan dengan ini citra lagi tuh. Kalau di arahan bersulit seperti itu. Kayak RU juga tutupan lahan itu Pak. Kan tutupan lahan. Iya, makanya tutupan lahan itu dengan citra lihat. Maksudnya sebenarnya ini kan tinggal kopi jadi nggak membuat analisis lain. Analisis lain adalah ketika ground check-nya tadi. Oh ternyata di sana ada tumbuhnya, di sana ada pendengaran. Sebenarnya dari Kalau pakai citra kelihatan. dan gambarnya jadi kayak Nggak kelihatan. Tergantung cetakan printer. Terus yang terakhir kita mau coba melihat datanya Mbak Ami, SAP-nya. Kita sandingkan dengan RWAL. Apa? Dipakai lagi. Jadi cara hasil APL yang tadi kita sandingkan dengan RW-nya Pak. Apakah dia overlay? Apakah ada? Ini harusnya overlay. Karena dia nyomot dari situ. Enggak, lu membuktikan. Coba tadi. Sorry. sebagian gitu. Nah, itu Pak Jasa tadi kepala baru ini. Makanya di depan itu ada pendidikan. Kalau itu mau ada pendidikan. RW yang Pak, nah itu untuk mengakomodir lokasi-lokasi yang dibuat. Tapi kan kemudian bedakan ya tidak ada. Jadi itu mau di kelas sama kayak tambal sulam. Iya. Kalau tapi kebijakan kan ada di itu. Iya, karena kan ini kan Pak SK RU kan nggak sampai ke lokasi ya, jadi hanya luas yang Pak ya. Iya. Kalau itu nanti dikomunikasikan dengan pengakunya itu Pak. Kalau begitu, kalau lagi sebut Pak itu Pak, gara-gara lapis ya. Maksudnya ada komunikasi yang di luar mana yang di DTK terapnya Cuma dibikin aja kok. Perlu dimasukkan dalam TN itu kira-kira yang apa ya? Kan kita yang punya target kita apa ya kan yang kita lihat terus di TN ini Mbak Elna ini kalau ya itu mungkin kriterianya seperti apa? Supaya kita bisa beradaptasi ada kalau ada sekarang dari berbagai apa sebenarnya kalau saya beberapa termasuk KPKM enggak itu kalau tidak saya itu cukup 500 nanti kalau ada tiba-tiba tengah jalan ada atau dari CSR mau masuk, nah kita revisi. Misalkan kita sudah ngerti, kira-kira 540 lah ya. 50 ini adalah lawan sih. Jadi ada kemungkinan. Tapi kita sudah ngerti makan saya, ada kemungkinan kita biayanya sudah cari mau beda-beda. Iyo, kalau kita dengarkan tidak cukup, udah guna gitu. Mana kita tahu itu harus begini. Kalau harus selalu lebih besar. Itu masalahnya yang lebih besar itu yang masih Pak sudah kalau sekarang
Karena pilih sih. Saya juga agak bisa ngomong. Kalau secara normatif kan ya yang penting di RUU kan. Ya, tapi kalau kami kalau tetap komitmen ya kalau misalkan ekstensi bahan sudah ada menanggulangi. Oh HKM. Oh HKM dari sedikit. Asal Bahan-bahan udah saya tambah sulam juga Pak, sama konten Quran. itu kan keluar karena apa ya? Karena dia nggak kritis. Memang kenyataannya misalnya bukan karena garis-garis saja ya, kirain garis yang kan karena biasa ada yang sebenarnya lokasinya sama, tapi dikatakan garisnya jadi beda, bukan itu ya? Sebenarnya ini Pak, kalau mau jadi ini kan petanya pakai peta dasar, ada skalanya misalnya. Kita kan kalau di lapangan pakai skalanya skala tapak di bawah 10.000. Ya. Kalau peta dasar itu kan 50, ada yang 50, sumbernya ada yang 250. Jadi ketika dia ditambal, pasti akan bergeser. Kebanyakan akan bergeser karena Iya. ada beda skala. Maksudnya kayak gitu saya tadi, bukan karena tadi. Nah ini ada yang gambar ke bawah. Ada yang full di bulan. Kita yang Semangat lari banget. Di luar iya di luar. Iya Pak. NGM. Kita minta NGM itu ini ya. Ya PS. Karena yang mereka kasih kan hanya blok rehabilitasi Bu. Iya. Sebenarnya kita kan ke blok tradisional ya. Nah itu. Yang jelas ini kalau RUU kan ada pemangkunya, diobrolkan dengan BPKS. Karena mereka juga komitmen katanya ya, komitmen untuk menerima yang kayak gini. Yang penting luasannya kan. Dengar saya ya. karena yang di SK itu cuma uji kuat. Jadi saya Jadi perlu saya perbaiki itu karena belum pasti luasnya bawah satu itu sih Pak. Nah, intinya seperti itu Pak Balai kasih ini sudah selesai ya. Oh yang Lalu saya tambahin dikit. Ada semua. Mohon maaf nanti kalau ada hal yang tak enak kalau saya ngomong. Sudah biasa kan ya. Dari dulu kan coba. Dari Kalau tadi mungkin sudah disampaikan. butuh ini nggak Mas? Kamu pakai ini Pak. Masalahnya ya, nggak usah. Ketahuan saya ngomong. Dengan naskah tadi Pak. Ini yang sepemahaman saya saja ya. Terkait pendahuluan latar belakang tadi, ini mohon maaf aja nih. Kalau latar belakang itu biasanya kita agak latar belakang kita bicara NAM, habis turunan dulu itu ada perencanaan itu RU, dari turun ke ini muncullah ke 10 itu dengan amanat menjualnya. Yang kedua seperti itu kalau di latar belakang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud dan tujuan ini saya belajar dari Pak Joko Widodo. Kalau maksud mungkin acuan sebagai acuan refleksi, tapi kalau tujuan goalnya, kalau tujuan itu goalnya apa? Ini biar pertanyaan itu ada maksudnya seperti itu. Kalau ruang lingkup ya, tujuan lingkup ya. Ruang lingkup pelaksanaan ini kan ya. Yang pertama, yang kedua, kalau saya melihat, kalau ini kan saya kemarin kan lihat gambarnya kalau kita tarik itu kalau wilayah itu dia memang langsung menjelaskan kondisi-kondisi ini dari masing-masing wilayah itu. Jadi wilayah pengelolaan kebetulan kalau dicari contohnya ya ada Gunung Gede Pangrango, ada ini. Yang itu dia jelaskan itu kondisi dia itu. Enggak mendekati lapangan ini.
Ya nanti, makanya itu kurang lebih seperti itu kondisi umumnya. Karena saya membaca kurang lebih seperti itu. Habis itu di bab berikutnya yang pendetailnya itu yang di atas tadi dia mendetailkan yang dia jelaskan di atas tadi. Nanti di sebelumnya dia menyatakan Harimau sekian. Di bab berikutnya itu dia mendetailkan sampai di lokasinya itu. Ini kurang lebih seperti itu, Pak. Yang ketika saya lihat kemarin itu kurang. Habis itu saya nggak tahu, ini mungkin pasti banyak diperbaiki, Pak. Ini cuma sederhana aja sih, karena ini dokumen nanti akan ditandatangani oleh Bu Dirjen. Yang kayak gini-gini ini yang ini apa namanya? Ini kalau bisa diketik manual lagi gitu loh, jangan di ini misalnya. Ya, nanti ditandatangani Bu Dirjen ya. Iya, harus diketik manual. Jadi ini kan bisa jangan sampai itu kan. Ya. Ini kelihatan sederhana sih, tapi ada pejabat-pejabat itu memang mana ya. Itu aja Pak.